Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulurku semua dimanapun kalian berada? Selamat datang di channel Abdi Negara ya lur ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Oke lur, seperti biasa kita akan mereview dan mereaksi tipis-tipis gitu ya beberapa video tentang Kang Deddy Mulyadi, baik yang sedang viral maupun yang sudah agak lama. Oke lur, tanpa berlama-lama mari langsung kita reaksi videonya. Video pertama, check it out. Cekidot non sertina. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar dan Rampes, seluruh Kang Deddy warganet dimanapun berada. Siap. Semoga kegiatan persiapan Agustusannya membawa keceriaan. Amin. Dan saya sampaikan ya bahwa seluruh pedagang yang dibongkar warungnya di areal jalan sepanjang Ciater menuju Tangkuban Parahu semuanya mendapat kompensasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 10 juta. 10 juta. Jumlahnya Gede ada atuh. 550, tetapi 550. yang baru terverifikasi dengan baik dan Kali 10 dinyatakan juta. sah sudah 520 dan uangnya sudah masuk ke rekeningnya masing-masing. Yang 30-nya masih dalam penelitian berkas karena ada ketidaksinkronan data. Memang kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar tidak semuanya menyenangkan semua orang. Pasti ada kebijakan yang menjengkelkan, menyebalkan, bahkan menyedihkan sebagian orang. Iya, Kang. Tetapi apa yang kami lakukan, semuanya diarahkan untuk melakukan penataan Provinsi Jawa Barat. Benar, yang Kang. selama ini kurang tertata dengan rapi. Kita ingin provinsi ini menjadi provinsi yang memiliki kualifikasi sebagai provinsi yang memiliki kemajuan di berbagai Betul, bidang. Kang. Saya sampaikan setuju, salam Kang. untuk semuanya dan permohonan maaf Siap, atas Kang. tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Oke, Kang. Terima kasih kembali. 5 miliar 500 juta, lur. Gede banget ya. Beli kerupuk dapat berapa itu? Jadi sabar ya dulur-dulurku di sepanjang jalan Raya Ciater sampai dengan Subang, sampai dengan Bandung gitu ya. Tangkuban Perahu itu bakal ditertibkan, tapi nanti bakal mendapatkan kompensasi. Sabar ya. Nanti mau dibangun tempat-tempatnya lebih rapi, dikasih toilet segala macam ya lur ya. Sabar ya lur ya. Oke, next kita lanjut. Video selanjutnya. Punten ya Pak, abdi kan iya nya Pak, orang Bandung gitu. Abdi mah tengah kos mulih ieu bolak-balik di Jatinangor ka Bandung teh nah. Bandung teh banjir wae Pak. Banjir Hiji wae. teh. Rek musim hujan, rek musim kemarau, kawasan ge hujan keneh masih tetap hujan gitu. Masih tetap banjir Masih gitu tetap banjir. Pak. Nah, saya mau protes nih Pak, sampai sekarang belum ada solusi itu baik dari bupatinya juga gitu Pak. Banjur kabupaten. Bandungnya kota malah saya Kota mah, Pak. Bandung. Wali kota Ya, tuh. mohon ke wali kota. Kayak kabupaten kayaknya sarua kene banjir Pak, sama aja gitu. Pokoknya banjir wae gitu Pak. Jadi saya harap kalau mungkin dengan ini kan Bapak punya kuasa juga gitu ya. Kuasa. Nah, siapa tahu bisa gitu menggerakkan pemerintah Kota Bandung. Nanti kita segera bupati wali kotanya kita panggil seperti Bekasi dan Kota Bekasi yang hari ini banjirnya sudah mulai ditertangani. Semoga wali kota Bandung dan bupati Bandung nanti satu visi yang sama dengan gubernur untuk melakukan penataan wilayahnya, kemudian melakukan perubahan agar rakyatnya tidak kebanjiran lagi. Iya. Ya? Aman? Aman. Gunung ge banjir Pak. Oh, bener. Sarua urang lieur. Aneh Masa makanya di teh. gunung banjir? Oh, banjir tuh Dago. Dago Mas banjir. Antapani, saya tengah kota tuh Antapani banjir Pak. Oh, benar. Oke. Oh, benar. Kita segera, kalau pemerintahannya tidak bisa menyelesaikan banjir, berarti pemerintahannya tidak bekerja dengan baik. Siap. Oke. Kuliahnya di mana? Di sini lah tuh Pak. Semester berapa? Semester 2 3 apa sih? Semester 3. Semester 3. Pertanian. Fakultas Pertanian. Kasih bonus. Mantap. Wih, menang bonus. Karena berani protes. Orang Pak, bonusnya mana? Menang ajakan babaturan mak itu. Terima kasih. Silakan. Menurut kami banjir itu pemerintah ini hanya
men-trigger gitu kan, supaya diperdalam kali-kalinya gitu kan. Nah, terus kemudian ditata supaya tidak ada bangunan-bangunan ataupun apapun yang menyumbat jalannya arus sungai. Tapi buat warganya juga jangan buang sampah sembarangan ke sungai gitu. Nah, sungai itu bukan tempat micen runtah, bukan tempat buang sampah gitu ya Lur ya. Jadi percuma aja nih kalau pemerintahnya ya kan ngeluarin anggaran, kali dikeruk, kemudian dibersihin, dirapin, tapi kitanya masih terus buang sampah gitu loh. Itu zolim loh buang sampah di sungai. Karena apa? Sungai itu memiliki ekosistem, berarti ada makhluk hidup di sana. Sampah yang kita buang itu bisa menciderai, melukai, atau bahkan menghapus atau mematikan ekosistem yang ada di sungai Lur. Gitu. Jadi sampah itu terus di mana dong ya? Inilah ya kan penanggulangan sampah itu kan sedang dipikirkan bagaimana caranya. Cuman kalau menurut hemat kami mendingan dipilah sampah itu. Jadi ada sampah basah, sampah kering. Sampah basah ya biasanya itu dia terdiri dari unsur-unsur sampah organik. Sampah organik ini menurut kami ya mendingan didiamin aja, ntar dia jadi akan menjadi pupuk dengan sendirinya gitu loh. Ya, kalau sampah kering ini ada dua macam, ada sampah kayak plastik ya, itu bisa dipisahkan terus dijual. Kayak kami juga sekarang begitu. Jadi sampah itu kami pilah, botol-botol segala macam itu kami kumpulin di karung, terus kami timbang gitu. Nah, sampah-sampah yang kering tapi tidak ada nilai jual itu biasanya kami bakar. Nah, bakarnya itu pun ngeliat situasi, kita cari angin yang lagi kenceng gitu kan. Nah, biasanya kami itu membakarnya antara sore hari gitu kan, menjelang maghrib gitu Lur ya. Gitu ya, intinya pas ada angin agak kenceng aja lah, karena biar asapnya itu nggak mengganggu ke sekitar. Oke? Jadi jangan buang sampah ke kali lagi ya Lur ya, please nih tolong ya, biar nggak banjir. Oke Lur? Kita lanjut next video. Push. Apa tuh? Hewan langka. Maksudnya apa? Oh, koruptor maksudnya. Ini Kang Dedi, patung Kang Dedi diarak. Kang Dedi melawan koruptor. Gaskeun Kang, koruptor. Basmi Kang. Basmi tikus-tikus yang ada di Jawa Barat Kang. Biar panen kita melimpah. Bener telur. Oke, kita lanjut. Pak Farhan, Wali Kota Bandung. Oh, mohon sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami sudah wabarakatuh. mendapatkan surat dari Pak Gubernur menghimbau agar kami melakukan penghapusan denda dan pokok tunggakan PBB. Dihapus. Segera. Jadi nanti PBB itu apakah bentuknya bebas atau gimana? Bebas. Enggak juga. Tetap akan bayar, tapi kami akan melakukan peninjauan kepada semua Evaluasi. penunggakan denda dan pokok PBB yang bukan lembaga. Karena kalau di Bandung warga Bandung mah patuh alhamdulillah. Kebanyakan memang tunggakan dan denda PBB itu pada lembaga. Itu Di lembaga bukan. dan PBB Bandung mah tidak mahal. Dapat nominalnya Pak, denda dan tunggakan itu Berapa tunggakannya? Mulai kemarin berapa ya? Besar sih. Besar sih. Kita mesti lihat dulu. Mesti lihat aja dulu. Kan karena suratnya puluhan ratusan miliar, sampai puluhan sampai ya. Sampai puluhan. puluhan miliar. Karena temuan BPK memang ada beberapa tunggakan dan tagihan pokok dan denda yang itu justru di lembaga. Temuan BPK. Pak, Tidak bisa kalau kita ramai di bebaskan. daerah akhirnya apa banyak kenaikan PBB Bandung gimana Pak? Aman. Artinya nggak ada kenaikan? Tidak akan ada kenaikan PBB. Nggak ada. Itu Asal dipastikan. warganya patuh mah kita nggak akan naikin. Oh siap siap. Itu mah tergantung ini warga kami. Pak, tadi kalau yang denda tunggakan berarti kalau warga ada yang tunggakan akan dihapuskan. Ya kita evaluasi dulu di dalam. Ada persyaratan khusus misalnya yang seperti apa? Itu yang belum tahu karena suratnya baru kita terima pagi ini dari Jakarta. Tapi bukan surat perintah ya, surat Himbauan. Berarti himbauan nggak akan bisa dilakukan atau enggak ya?
Bebas. Sesuai regulasi aja. Karena gini, kenapa PBB itu penting? Karena PBB kemudian disyaratkan oleh undang-undang apabila akan ada pengalihan hak itu harus terbukti. Rek dijual. Kalau tidak membayar PBB, Menrek dijual kudu aya PBB. itu nanti tidak bisa dialihkan haknya, tidak bisa diical tanahnya. Gitu, kan rugi kan syarat itu untuk bayar BPHTB dan lain-lain. Ya ini terkait dari himbauan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat gitu, memberikan himbauan kepada para bupati dan wali kota yang ada di Jawa Barat untuk tidak menaikkan PBB. Tuh. Ya kan? Keren kan Gubernur aing? Jadi peka gitu kan. Peka terhadap situasi yang lagi hype saat ini gitu, lagi viral. Nah, buru-buru nih. Kemarin kan sempat ada desas-desus Cirebon naik 1000% gitu kan pajaknya. Nah, nggak tahu itu kebijakan dari PJ wali kota yang lama gitu. Dan sudah diklarifikasi oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap wali kota yang sekarang, Bapak Edo Effendi, itu dibatalkan gitu. Dibatalkan. Jadi tenang saja, Jawa Barat akan aman-aman saja, insya Allah ya Lur ya. Next kita lanjut. Saya dari Bekasi. Ya. Tujuannya ini untuk memberitahu karena 30 Januari rumah kita dieksekusi oleh PN Cikarang, tidak melibatkan BPN. Oh bisa? Nah, bukan akan, sudah dieksekusi. Oh sudah. Oh. Ya. Salah hari kemarin. Ya. Ini yang pernah rame itu ya? Yang rumah salah gusur itu ya kalau nggak salah? Gusur. Iya, TikToknya ini dari Mas Sepihak. Nggak ngerti. Sebelumnya ada ini enggak surat. Pekerjaan mafia tanah nih Lur. Pemberitahuan itu dek Kamis. Pemberitahuan Kamis atau lisan surat. Pemberitahuannya Kamis, saya langsung ke PN, BPN, ke Polres. Kenapa kok waktu saya cuma 2 hari tidak dilibatkan untuk saya sidang, tidak dilibatkan nggak saya pernah dipanggil? karena saya sengketa, tahu-tahu ada panggilan. Lah kan Jawab dari tanah si ibu. saya ke Ini konsepnya ke gimana ini? PN Pengadilan Negeri, dia bilang sudah ingkrah. Jadi kita mengusulkan apa? Ini pelayanan bisa ya? masyarakat. Apa bagaimana? Pasti beres sama Bapak Aing mah ini. Ini ada apa? Enggak, saya itu tanggal 30 Januari, rumah saya sewaktu saya kerja di Puskesmas Aren Jaya tahun 80, itu 80-82 saya beli rumah itu. Itu tanpa pemberitahuan, tahu-tahu digusur. Oh, ibu belinya tahun 80. Iya, digusur baru 6 bulan. Oke, ibu belinya tahun 80. Iya, Belinya ke siapa? Beli dengan orang adat sana. Artinya beli dengan orang Bekasi. Iya, betul. Akta jual belinya ada. Sertifikat pun ada. Sudah punya sertifikat. Sertifikat Punya. Nah, ada. terus digusurnya itu oleh Pajak proyek 2004. apa? Nah, dia kan mau gusur klaster, terus Klaster. ya tahu-tahu rumah saya yang digusur. Oke, sebentar dulu. Pengadilan bukan menggusur, mungkin pengadilan melakukan eksekusi. Iya, Iya kan? eksekusi PN Cikarang. Eksekusi sepihak eksekusi atuh. Pengadilan Negeri Cikarang. Kok bisa? Isi eksekusinya apa? Pengosongan. Minta Bapak dilakukan pengosongan rumah. Alasan Bapak disuruh pengosongan apa di putusan pengadilannya? Ya, menurut mereka itu termasuk yang akan dieksekusi. Ya artinya kan gini, dieksekusi itu apakah rumah itu dijaminkan Bermasalah, Enggak. sengketa. oleh orang lain misalnya, Waktu Atau dijaminkan? rumah itu dalam sengketa. Enggak. Nah itu kata kan kalau eksekusi kan pengadilan bacain dulu tuh panitra. Bisa ya? Nah waktu dibacainnya apa katanya? di BPN tidak ada blokir, tidak ada permasalahan, tidak ada dalam sengketa. Nah, saya tanya, saya waktu cuma 2 hari ada surat dari PN Cikarang, Pengadilan Negeri Cikarang. Saya bilang
langsung dapat 2 hari itu langsung saya pergi ke PN Cikarang, Polsek, ke BPN. Saya menolak karena Iyalah. saya tidak pernah diikutsertakan untuk sidang, Sidang. untuk apapun tidak pernah. Nah, saya bilang BPN, saya ini dapat surat dari PN bahwa hari Kamis mau dieksekusi cuma tempo dia 2 hari, Kamis Jumat. Udah itu libur panjang dari hari Minggu sampai hari Itu Gimana kapan? lo kok bisa gitu ya lo 6 ya? bulan lalu. Oke. 30 Serem juga ya, lo. Januari Yang pernah rame di berita ya, itu. betul. Yang sampai kata Pak Menteri sampai ke seluruh Menteri ATR BPN Iya, betul. menyampaikan itu. Iya, dia bilang Iya pernah viral waktu itu nih. saya udah ke sana sini nih. Betul-betul salah gusur. Oke, Salah kata gusur, Menteri kan? ATR BPN pada waktu itu Pak Nusron Wahid saya juga pernah. dengar Dia ya. bilang salah Salah gusur. gusur. Kemudian masih sah. Nah, Ibu sebagai pemilik hak atas tanah dan iya, bangunannya. iya betul Pak. Nah, betul. sebentar dulu. Waktu digusur itu, waktu dieksekusi itu, nah pengadilan menyatakan ibu dieksekusi atas perkara apa? Enggak, dia nggak ngomong itu. Saya udah bilang, kok bisa ya? Pak, ini kan pelayanan masyarakat. Kok sudah inkrah katanya? Kok gitu? Kan saya nggak pernah Inkrah. dipanggil. Kok Inkrah saya itu apa, Lur? bersengketa? Nggak Tidak pernah pernah Coba dipanggil, tulis di tidak kolom pernah komentar Lur. Inkrah apa Berperkara sih? nggak pernah saya dipanggil camat, lurah, saya bilang, apalagi BPN. Kalau bersengketa berarti ibu pernah mengalami ada gugatan. Iya. Ya kan? Enggak. Oke, kan pernah mengalami persidangan di pengadilan Enggak. sehingga ibu Enggak juga. dinyatakan kalah oleh pengadilan. Enggak Ujuk-ujuk ibu dieksekusi aja, Iya, Mas. betul. Nah, makanya pertanyaan saya waktu itu mengeksekusinya pengadilan atas nama apa? Atas nama perkara apa ibu eksekusi? Mungkin Pak, perlu saya tambahkan sebelum eksekusi itu kami kan diundang juga untuk Pasti mafia tanah nih beliau pasti. di kantor pengadilan. Iya. Ditawarkan kalau tidak mau dieksekusi kita harus beli lagi itu rumah dengan mereka. Ya makanya landasan Gimana waktu itu judulnya dieksekusi begitu? itu atas perintah pengadilan yang menggugatnya siapa? Ada orangnya Pak itu. Yang pertama kali itu bapaknya Abdul Hamid namanya. Siapa itu Abdul Hamid? Sekarang sudah meninggal. Ya, itu Ahli kayaknya warisnya. orang yang biasa jual beli tanah. Tuh. Oh, itu mengaku ahli waris Kan? dari kepemilikan tanah tersebut. Yang Mafia. mengaku ahli waris itu anak perempuannya Pak. Dia menggugat ke pengadilan. Ya. Tapi menggugatnya kok ibunya nggak pernah ikut menjadi pihak yang tergugat? Sekarang ini sedang dalam proses itu Pak. Apa tuh? Ya Dipanggil-panggil. sering dipanggil-panggil ke Oke. pengadilan. Sekarang Ada-ada aja nih ya. Kok bisa ya? Itu kan ibu ini beli tanah, ada suratnya yang ngeluarin negara. Tiba-tiba dapat surat dari pengadilan negeri tanahnya mau digusur. Bahkan udah digusur. Gara-gara ahli waris ya. Kami kemarin sempat dengar ya waktu pas lagi rame itu viral itu, jadi ceritanya itu ada 2 surat Lur gitu. Nah waktu dijual ke pihak pertama itu bentuknya udah jadi AJB gitu. Nah ternyata dijual ke pihak kedua pakai SHM. Kalau nggak salah gitu deh. Coba dulur yang ngerti coba tulis di kolom komentar. Cuman intinya gini, ini ada sebuah pelajarannya buat kita, berarti serem juga nih gitu. Nah, karena gini loh, berarti kita mau percaya sama siapa dong? Ketika kita ngecek, tadi kata ibunya kan ngecek di BPN, tanahnya clear, nggak ada blokir, nggak ada sengketa. Kan itu berdasarkan itu harusnya udah kuat. Kenapa tiba-tiba pengadilan bisa memenangkan pihak yang menggugat yang merasa sebagai ahli waris? Tuh, ngeri nih. Ini mafia tanah ini kayaknya udah nggak bisa dibiarkan Lur. Ini harus digas nih, harus dirapihin yang begini-begini nih. Kadang-kadang gini ya, orang di Bekasi itu kemarin yang waktu KDM itu sungai aja bisa jadi sertifikat gitu kan. Ya Allah, serem juga ini. Hati-hati kita harus waspada ini. Dulu semua yang punya tanah, surat-suratnya diberesin Lur, langsung Lur ya. Next kita lanjut. ADM yang biasanya tegas, ngegas sana sini, tiba-tiba kayak ayam sayur. Kena lo.
Diam Diam. ya. Baby beruang diam, kagak usah ngamuk-ngamuk. Kebiasaan kalau lapar, kalau belum dikasih empan lu teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Diam coba mulutnya, ampun. Kata gua deh apa kemarin dapat duit beliin lulur itu biar apa, biar leher lu itu kagak kelihatan hitam abu-abu monyet begitu. Ya. Udah mah leher belipet-lipet kayak polisi tidur, kayak kamus usang, kagak dibersih-bersihin. Kamus Ya, usang. kemarin udah dibilangin dapat duit beli lulur biar cakapan dikit kalau mau ngomentarin gubernur orang. Gitu. Iya. Cuman deh, baby beruang tuh duduk manis gitu ya, diem nungguin dikasih makan aja udah ntar. Begitu ya. Urusin juga itu tuh gubernur tempat tinggal lu ya baby ya, udah benar belum, rakyatnya udah sejahtera belum. Lu ngapain ribet-ribet nyempit-nyempitin di Jawa Barat, bukan orang Jawa Barat tapi nimbrung mulu di Jawa Barat. Ngapa lu cari makan dari konten-konten lu begitu? Terus itu juga tuh ngapa lu kagak suka sama Deddy Mulyadi tapi ngapa hashtag Titi lu itu hashtagnya KDM Bapak Aing. Ngapa? Kalau kagak pakai hashtag Bapak Aing sama KDM itu lu kagak pede, kagak percaya diri dengan video lu itu, kagak bakal naik gitu traffic lu begitu. Tuh, man kebiasaan baby beruang lu. Bersihin dulu itu leher lu, bersihin kata gua ya, beli lulur tuh Purbasari cakep itu, rekomendasi ya, beli murah. Kagak mahal-mahal, kagak bikin nyawa lu tersendat-sendat kok kalau lu ngebeli itu ya. Biar apa? Biar kerenan dikit gitu lu kalau mau ngomentarin gubernur Aing. Ya. Ribet banget, udah gede lu kayak begitu, ngedudungkuk lu udah kayak tunggul kayu yang baru dibakar lu. Ribet-ribetin aja di Jawa Barat. Balik. Ayo balik. Balik, kagak usah ribet-ribet di Jawa Barat. Sempit ada lu Pak, ada lu itu sempit beneran ya. Balik. Ayo balik. Balik. Tahu nggak Nur tuh maksudnya siapa itu? Itu tuh yang suka ngeritik Kang Deddy Mulyadi. Eko Widodo maksudnya. Jadi kocak tuh. Sebenarnya kalau kami perhatiin ya, ini memang Bapak Eko Widodo ini intens banget Lur, ngeritik KDM tuh hampir tiap hari. Pas kami cek TikToknya itu ya, itu tiap hari, wah KDM dia update terus. Ini orang apa ya maksudnya ya? Udah gitu kita kalau dengerin dia nih kayak gini nih videonya nih, dengerin nih ini ya. KDM kena semprot Ma'ruf Amin. KDM yang biasanya tegas, ngegas sana sini tiba-tiba kayak ayam sayur. Hayu ya terus KDM Bapak Aing diusak-usik, ya Allah. Memang jadi gimana ya, orang jadi nggak fokus sama yang diomongin, sebenarnya jadi lucu gitu ya. Ada yang lucu, kalau kami sih ngeliatnya lucu lah gitu. Mungkin kalau Mpomo Cika gergetan gitu kan. Karena kadang-kadang ya tadi pelintar-pelintir gitu aja, kalau ngomongnya udah ketahuan lah. Tiap hari dia bikin VT gitu kan tentang Kang Deddy Mulyadi. Jadi kami penasaran nih pas kami lihat ya kan, VT-VT dia yang di bawah tuh yang paling lama. Nggak taunya nih, lihat nih videonya nih, siapa dia sebenarnya. Dan ini dia orangnya suka blunder Lur. Blunder nih, perhatiin deh video ini ya. Nih perhatiin. Baju hitam putih pembawa sial. Nah. Judulnya sangat ini provokatif ngerosting ya, tapi tentu Pak Ganjar. saya bisa menjelaskan itu. Tuh, kami nggak puter pula. Kalau dulur penasaran ya kalau bisa nggak usah ditonton sih. Cuman gini maksudnya, dia blunder. Ini kan di sini dia merosting Pak Ganjar gitu kan. Pak Ganjar kan dari PDIP kan, ya. Nah, setelah itu dia tuh mendukung dari PDIP juga nih. Nih video selanjutnya Lur. Ayo bersatu. Ayo bersatu. Dan mendukung Ahok, mari kita dukung Pram. 5 tahun ke depan kita Pak Pram kan dari PDIP Jakarta sama Pak Rano kan. Dengan mendukung Pram dan Dul. Itu aja. Terima kasih. Salam akal sehat. Anak akal sehat. Pram dan Dul. Anak Abah. Iya. 5 tahun membangun Jakarta apa mengkritik Jawa Barat? Blunder kan? Blunder nggak? Jadi ini konsepnya gimana gitu? Maksudnya dalam kontestasi pemilihan presiden, ya Pak Ganjar di roasting tuh ya kan. Sama lah kayak sikap dia sekarang sama Kang Deddy gitu. Segala
baju putih garis-garis hitam lah dibahas. Aduh. Nah begitu PDIP ya kan menyalonkan Pak Pram sama Pak Rano, dia bela gitu. Ini gimana konsepnya? Ya udahlah, berarti memang Bapak ini fix memang blunder aja. Dia tuh satu mungkin cari engagement atau cari sensasi, terus kemudian mungkin yang kedua nggak tahu profesinya apa ya. Cuman yang terakhir tuh kami lihat naikkan gaji guru, dia pakai tulisan tuh naikkan gaji guru. Ya apa mungkin Bapak ini adalah guru, wallahu alam. Cuman beliau ini rajin banget gitu, setiap hari tuh bikin VT nyerang KDM dan bikin hashtagnya, bener kata Mpok Mojika tadi, bikin hashtagnya tuh KDM Kang Deddy Mulyadi gitu. Oke, kita lanjut next video terakhir Lur ya. Pak Deddy Mulyadi, gubernur konten. Maksud Bapak apa semuanya dikontenin? Lah emang kenapa? Yang masuk comberan, yang bantu-bantu orang, semua Bapak kontenin. Maksudnya apa Pak? Apa biar ya biar masyarakat tahu. Iya. Gubernur lain itu nggak ada kerjanya Pak. Mana kalau tiap enggak gitu juga kali, enggak. Maksudnya biar masyarakat tahu. Emangnya keren Pak? Keren lah. Tahu nih, aku nyampe beli Pak. Aku warga Jawa Tengah. Aku suka gaya kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi. Oh iya, sama. Ya mudah-mudahan kedepannya Bapak menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Amin, amin ya Allah. Bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin, mungkin amin. Kedepannya Bapak bisa menjadi presiden Republik Indonesia Pak. Selamat ya Pak. Amin ya Allah. Mantap. Kirain mau ngerosting gitu ya, mau kritik, gak tau aja. Beliau mendukung. Ya inilah fakta di lapangan, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi memang banyak yang mencintai. Tidak hanya orang Jawa Barat saja ya, di luar Jawa Barat seperti saudara kita barusan dari Jawa Tengah, dulur kita barusan, beliau juga mendukung Kang Deddy Mulyadi. Ya memang apa ya, ini tuh semacam entahlah ya gitu, apakah kami hanya pikiran kami saja gitu ya. Karena gini loh Lur, ada sebuah cocok logi lah ya mungkin ya. Nih gini loh, KDM itu kan anak ke-9 ya, benar nggak? Anak ke-9 dari 9 bersaudara. Terus nanti tahun 2029 kita kan nyoblos presiden yang ke-9 Lur. Ya. Cuman jangan diomongin dulu dah, biarin ini kita aja yang tahu gitu kan. Anak ke-9, presiden ke-9 di tahun 2029. Wallahu alam. Ya, kita hanya bisa berspekulasi, hanya bisa bercocok logi saja. Cuman ya ini pikiran kami saja gitu ya. Yang pasti untuk saat ini Jawa Barat membutuhkan figur pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi yang sangat bijaksana, sangat peka. Terus kemudian hal-hal kecil aja diurusin, apalagi hal yang besar. Dan kita semua sepakat ya, jika selama dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, masyarakat yang kena gusur itu mendapat kompensasi. Ya, kalau dulu kan bahasanya ganti rugi. Kalau sekarang bahasanya kompensasi. Kenapa kompensasi? Ya karena itu memang tanah negara. Nah, ganti rugi itu biasanya tanah pribadi ya kan. Cuman dibayari oleh negara karena ada suatu proyek nih, entah pembangunan jalan atau apapun, itu namanya disebut ganti rugi. Cuman diganti juga sekarang jadi bahasanya ganti untung gitu kan. Nah, mungkin satu catatan penting yang tadi masalah si ibu yang dari Bekasi yang rumahnya kena gusur, sekarang beliau speak up nih gitu ya. Ya dulur semua kalau mau nonton video lengkapnya silakan nonton di channelnya Kang Deddy Mulyadi ya. Channelnya Bapak Aing. Nanti kami sertakan linknya di deskripsi gitu ya Lur ya. Itu cukup menarik juga kasusnya dan menjadi pelajaran juga buat kita. Sebenarnya tidak ada yang salah gitu. Maksudnya prosedurnya tuh nggak ada yang dilompati, nggak ada yang dilewati. Akan tetapi kok yang menjadi pertanyaan kok bisa gitu ya. Yang mengadili itu bisa memvonis itu udah ingkrah, udah fix, udah final, nggak bisa diganggu gugat tanpa menghadirkan si pemilik rumah. Kok bisa kasus itu bisa final gitu ya, bisa final, bisa fix, sudah keluar surat putusannya. Nah,
orang-orang yang memiliki sertifikat itu tidak dipanggil. Ada apa ini, ada apa? Ya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi kita doakan bisa membongkar kasus ini agar kedepannya hal ini tidak menimpa kepada kita gitu Lur. Ini kan kalau udah ada satu sampel begini bisa jadi kita juga kena nanti imbasnya. Ya amit-amit nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, bisa juga menimpa saudara-saudara kita yang lain, dulur-dulur kita yang lain gitu loh. Jadi kami berharap Kang Deddy Mulyadi benar-benar menangani ini dengan serius. Apa jangan-jangan ada sesuatu gitu. Karena zaman sekarang ini apa-apa itu apa ya bisa diatur gitu loh kayaknya gitu ya menurut kami ya. Jadi kita sebagai masyarakat ini ya cuman bisa apa sih ya, paling bisa membantu memviralkan, bantu posting gitu doang paling ya. Nah mudah-mudahan notice lah. Kalau kita udah berusaha viralin, kalau pejabatnya nggak notice ya sama aja bohong. Kita bisa apa ya, kayak tadi ibu tadi nih, dia pensiunan pegawai negeri kan kena imbas juga, apalagi kita nih rakyat biasa, rakyat jelata gitu ya. Ya mudah-mudahan cepat selesailah masalah ibu itu ya Lur ya. Oke, mungkin untuk kali ini video ini sampai di sini. Perjumpaan kita sampai di sini dulu Lur. Kami mohon maaf sesudahnya jika ada perkataan ataupun fakta data yang masih belum tepat. Buat dulurku semua yang ingin berkomentar, silakan berkomentar. Seperti biasa, berkomentarlah dengan baik dan bijak, atau kalau bisa memberikan komentar yang membangun ya Lur ya. Jangan menghina ya, jangan menjelekkan, memojokkan siapapun, jangan, nggak boleh ya Lur ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.